Truk-truk Amerika adalah legenda. Mereka adalah otot baja murni, kabin raksasa, dan raungan yang mendominasi jalan antar negara bagian. Mereka adalah yang terbesar, yang terbaik, atau setidaknya begitulah yang kita yakini. Karena ada kebenaran tidak nyaman yang mengaum lebih keras. Sementara dunia maju dengan raksasa jalanan yang lebih efisien, aman, dan bertenaga, Amerika Serikat tetap terjebak di masa lalu. Hari ini bukan pendapat, melainkan investigasi. Mengapa truk Eropa dalam banyak aspek kunci mengalahkan simbol Amerika secara teknologi? Jawabannya tidak ada di bawah kap mesin. Itu terkubur dalam politik, geografi, dan keputusan yang diambil 40 tahun yang lalu yang membekukan raksasa itu dalam waktu. Mari kita mulai. Ketika Amerika memutuskan untuk berhenti tumbuh, sejarah truk Amerika tidak selalu tentang stagnasi. Ada masa fajar panjang hampir 80 tahun, di mana setiap dekade membawa lompatan. Lebih banyak bobot, lebih banyak tenaga, lebih panjang. Itu adalah perlombaan menanjak yang didorong oleh logika sederhana dan kuat. Mengangkut lebih banyak kargo dengan biaya lebih sedikit membuat suatu bangsa menjadi lebih kaya. Kereta api memanjang, kapal-kapal tumbuh menjadi raksasa, dan truk-truk, raja-raja jalanan yang baru itu mengikuti jalur yang sama tak terbendung. Sampai tiba-tiba mereka berhenti. Bukan karena kurangnya kecerdikan, atau karena batasan metalurgi. Mereka berhenti karena suatu undang-undang. Sebuah angka ajaib yang terukir dalam Undang-Undang Federal. 80.000 pon. Angka itu menjadi dinding tak terlihat yang secara tiba-tiba menghentikan evolusi fisik transportasi jalan raya di Amerika Serikat. Untuk memahami mengapa truk Eropa tampak begitu maju hari ini, pertama-tama kita harus menggali momen tepat ketika truk Amerika memutuskan secara sadar untuk berhenti berevolusi. Mimpi yang terputus, dari pertumbuhan berkelanjutan hingga batas federal. Semuanya dimulai dengan masalah logistik. Pada awal abad ke-20, Alexander Winton, seorang produsen mobil di Cleveland, bosan karena mobil barunya menumpuk kilometer di odometer selama pengiriman. Solusinya sangat sederhana. Dia mengambil sasis mobil, memasang pengait di bagian belakang, dan mengaitkan trailer yang membawa satu kendaraan. Semi-trailer pertama, sebuah truk untuk truk, telah lahir. Percikan kecerdikan praktis itu menyulut sebuah revolusi. Segera truk-truk tidak hanya mengangkut kendaraan lain, tetapi juga mengangkut segalanya. Seiring dengan bertambahnya kegunaannya, ukurannya pun ikut bertambah. Peningkatan teknis datang bergelombang secara berurutan. Mesin diesel lebih efisien dan bertenaga dibandingkan pendahulunya yang menggunakan bensin. Ban pneumatik yang dapat menopang beban yang sebelumnya tidak terbayangkan. Sistem rem dan kemudi yang memberikan kendali atas massa yang semakin besar. Ada siklus yang baik, sirkuit umpan balik yang tampaknya tidak berujung. Jalan yang lebih baik, beraspal, dan lebih kokoh, memungkinkan lewatnya truk-truk yang lebih besar. Truk-truk yang lebih besar itu mengurangi biaya pengangkutan 1 ton barang sejauh 1 mil. Biaya yang lebih rendah berarti lebih banyak permintaan transportasi jalan raya. Dan lebih banyak permintaan menghasilkan tekanan politik dan ekonomi untuk membangun jalan raya yang lebih baik dan lebih panjang. Itu adalah spiral kemajuan yang terus meningkat. Negara-negara bagian mulai mengatur pertumbuhan ini, memberlakukan batas berat pertama, seperti 28.000 pon di Massachusetts pada tahun 1013, setara dengan berat 2 gajah Afrika. Itu adalah peraturan yang mengikuti, bukan menghambat, tren tersebut. Titik balik yang sebenarnya, batas tertinggi pertama, datang pada tahun 1956. Di tengah Perang Dingin, dengan dalih pertahanan nasional tetapi dengan tujuan jelas untuk menyatukan negara secara ekonomi, Kongres mengesahkan Undang-Undang Jalan Raya antar negara bagian. Untuk pertama kalinya, Amerika memiliki jaringan jalan raya yang lebar, lurus, dan seragam yang melintasi seluruh benua. Bersamanya, datanglah batas berat federal seragam pertama, 73.000 pon, setara dengan 5,5 gajah. Itu bukan batas yang represif, itu adalah sertifikasi standar gigantisme yang baru.
Truk-truk tumbuh untuk mengisi ruang hukum itu menjadi lebih panjang, lebih bertenaga. Mereka menjadi pesaing sengit bagi kereta api, menawarkan fleksibilitas dari pintu ke pintu yang tidak akan pernah bisa disamai oleh kereta api. Budaya truk meledak pada tahun 60-an dan 70-an dengan film, musik, dan aura pemberontakan serta kebebasan. Mimpi Amerika dengan roda dan mesin 10 liter. Segalanya tampak menunjukkan bahwa kurva pertumbuhan akan terus naik selamanya. Fisika memungkinkannya, ekonomi menuntutnya. Tapi politik punya rencana lain. Krisis yang mengubah segalanya, minyak, protes, dan batas tak terlihat. Pada bulan Oktober tahun 1973, mimpi itu menabrak dinding realitas geopolitik. Perang Yom Kippur memicu embargo minyak dari negara-negara Arab terhadap Barat. Guncangan minyak pertama menghantam Amerika Serikat seperti palu. Harga bensin melonjak. Bahan bakar dijatah. Presiden Nixon dalam upaya putus asa untuk menghemat memberlakukan batas kecepatan nasional 55 mil per jam. Bagi industri transportasi, itu adalah badai yang sempurna. Margin keuntungan yang selalu ketat menguap. Para pengemudi, banyak di antaranya veteran perang yang terbiasa dengan disiplin tetapi juga dengan aksi, mencapai batas mereka. Bayangkan adegan itu, seorang pengemudi truk seperti J.W. Edwards, River Rat di Radio CB, berhenti di setiap stasiun layanan di sepanjang jalan antar negara bagian 80. Mengantre untuk mendapatkan jatah dieselnya yang dijatah, kehilangan jam-jam berharga, uang, dan kesabaran. Pada bulan Desember, River Rat sudah cukup. Dia mengambil truknya, memarkirkannya melintang di jalan raya di Pennsylvania, dan melalui radio CB, internet primitif jalanan itu, memanggil rekan-rekannya untuk bergabung. Blokade menyebar seperti api. Itu bukan protes sederhana karena harga bahan bakar. Itu adalah kerusuhan dengan tuntutan konkret. Di antara mereka, satu hal mendasar. Mereka ingin dapat membawa lebih banyak bobot per perjalanan. Logikanya tanpa celah, ekonomi skala murni, lebih efisien, dan oleh karena itu lebih menguntungkan jika satu pengemudi dengan satu traktor menarik muatan yang lebih besar daripada bobot yang sama dibagi antara 2 atau 3 truk berbeda dengan 2 atau 3 pengemudi, 2 atau 3 mesin yang mengonsumsi bahan bakar. Mereka meminta agar batas berat federal dinaikkan. Mereka juga menuntut keseragaman untuk mengakhiri mosaik undang-undang berbeda di setiap negara bagian yang mengubah perencanaan rute nasional menjadi mimpi buruk logistik. Tekanan itu berhasil, tetapi dengan perubahan penting. Pada tahun 1982, pemerintah federal mengalah, tetapi hanya sebagian. Batas panjang trailer ditingkatkan sebanyak 5 kaki, dan menaikkan batas berat maksimum menjadi 80.000 pon yang terkenal itu. Berat 6 gajah dewasa. Itu tampak seperti kemenangan, tapi itu adalah kemenangan yang diracuni, karena batas baru itu tidak datang dengan klausul peninjauan di masa depan, atau dengan janji studi untuk peningkatan progresif. Itu ditetapkan sebagai dinding definitif. Sebuah sampai di sini. Protes itu memenangkan satu kali peningkatan, tetapi kehilangan perang pertumbuhan berkelanjutan. Batas tak terlihat itu menjadi baja. Konsekuensi tak terduga, kabin raksasa, kargo stagnan. Undang-undang tahun 1982 memiliki kekhasan teknis yang akan mengubah wajah truk Amerika selamanya. Saat menetapkan batas panjang baru, peraturan tersebut secara eksplisit mengecualikan kabin traktor dari pengukuran total. Hanya trailer yang akan diukur. Klausul ini, yang tampaknya kecil, adalah gempa bumi desain. Dalam semalam, para produsen menyadari bahwa mereka dapat memperpanjang kabin sebanyak yang diizinkan oleh fisika dan pasar, tanpa mencuri 1 cm pun dari ruang kargo trailer yang berharga. Efeknya segera dan spektakuler. Gaya cabover, kabin di atas mesin, dengan bagian depannya yang rata dan profil ringkasnya yang mendominasi film-film seperti Konvoy mulai punah dengan cepat. Mengapa harus menyempitkan pengemudi di atas mesin jika Anda bisa memberinya ruang tamu berjalan? Maka muncullah long nose Amerika yang ikonik,
kabin dengan moncong panjang yang menampung mesin, bagian depan berlapis krom, dan meteran ruang kosong di depan kaca depan. Itu bukan peningkatan aerodinamis, bahkan itu lebih buruk, atau keuntungan mekanis yang signifikan. Itu murni ruang yang diberikan secara cuma-cuma. Ruang untuk kamar tidur ukuran penuh, dapur, televisi, sistem suara, dan, ya, kulkas raksasa. Kabin berubah dari stasiun kerja menjadi apartemen mewah beroda. Disinilah letak paradoks besar truk Amerika modern. Sementara bagian yang membayar perjalanan, ruang kargo trailer, membeku pada dimensi maksimum tahun 1982, bagian yang merupakan biaya, kabin pengemudi, memasuki spiral pertumbuhan dan kemewahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenyamanan operator dioptimalkan, bukan efisiensi muatan. Truk menjadi simbol gaya hidup nomaden dan kuat, tetapi kemampuan dasarnya untuk melakukan tugasnya, memindahkan barang sebanyak mungkin dengan biaya terendah, stagnan karena undang-undang. Ini seperti seorang tukang kayu yang dilarang menggunakan gergaji yang lebih besar, malah memutuskan untuk menghabiskan seluruh uangnya untuk menghias kotak peralatannya dengan emas. Lebih bersinar, tetapi tidak memotong kayu lebih baik. Budaya konformitas, ketika industri berhenti meminta lebih banyak. 40 tahun dengan batas yang sama tidak hanya membekukan spesifikasi, itu juga membekukan mentalitas. Hari ini, jika Anda bertanya di dalam industri transportasi jalan raya Amerika tentang kemungkinan menaikkan batas berat atau panjang federal, jawaban yang paling umum adalah mengangkat bahu. Itu bukan topik pembicaraan. Tidak ada lobi kuat yang menekan di Washington untuk truk-truk yang lebih besar. Para produsen besar, Peterbilt, Kenworth, Freightliner, International, bersaing sengit satu sama lain, tetapi mereka melakukannya di dalam kandang yang pagar-pagarnya ditarik oleh Kongres di era Reagan. Mereka bersaing dalam kenyamanan, keandalan, personalisasi, dalam kilau krom. Mereka tidak bersaing dalam merevolusi kapasitas muatan, karena aturan permainan melarangnya. Konformisme ini dipupuk oleh oligopoli yang nyaman. Kurangnya persaingan eksternal yang signifikan. Truk-truk Eropa memiliki hambatan regulasi yang besar untuk dijual di AS. Berarti tidak ada agen disruptif yang memaksa perubahan aturan. Industri telah menginternalisasi batas tersebut. Para insinyur mendesain untuk 80.000 pon, manajer armada menghitung biaya mereka untuk 80.000 pon, para pengemudi memuat untuk 80.000 pon. Cakrawala kemungkinan menyusut hingga persis sesuai dengan batas hukum. Orang tidak meminta apa yang tidak mereka yakini mungkin. Penerimaan pasif terhadap status quo ini mungkin merupakan gejala paling nyata dari pembekuan besar. Industri tidak menuntut inovasi karena, dalam aspek paling fundamental, ukuran garis miring berat, regulasi mengatakan kepada mereka 2 generasi lalu bahwa inovasi telah berakhir. Mereka kemudian berdedikasi untuk berinovasi dalam segala hal lainnya, menciptakan mesin-mesin paling nyaman dan dapat disesuaikan di dunia, tetapi secara teknis membeku dalam waktu. Tapi dunia tidak berhenti menunggu Amerika. Sementara di sini kita membahas ukuran kulkas di kabin, di seberang samudra, para insinyur, pemerintah dan bahkan pengendara sepeda sedang melancarkan revolusi diam-diam yang mengubah truk-truk kita jika dibandingkan menjadi dinosaurus yang nyaman, tetapi tetaplah dinosaurus. Mengapa Eropa dan Australia meraih kemenangan? Sementara Amerika tertidur lelap dalam kenyamanan kabinnya yang luas dan batas berat 80.000 pon yang sakral, sebuah revolusi sedang bergolak perlahan di laboratorium, jalur uji, dan jalan-jalan berliku di benua lain. Itu bukan tabrakan yang berisik, melainkan kemajuan metodis, didorong bukan oleh nostalgia atau budaya, melainkan oleh data yang keras, fisika murni, dan pertanyaan sederhana. Bagaimana memindahkan lebih banyak, lebih aman, dan dengan lebih sedikit? Hasilnya adalah bahwa hari ini dalam aspek-aspek yang benar-benar penting bagi masa depan transportasi, efisiensi, keamanan, dan produktivitas, truk Amerika tidak hanya telah dikalahkan tetapi juga terungkap sebagai relik dari filosofi usang. Inilah buktinya, sepotong demi sepotong, dari revolusi senyap yang memenangkan perlombaan. Bukan ukuran, tapi kecerdasan, filosofi desain Eropa. Perbedaan yang paling jelas juga yang paling mendalam.
berhadapan dengan hidung panjang Amerika, dengan mesinnya yang terkubur di bawah 1 meter kap mesin krom, Eropa bertaruh pada cabover. Bagian depan yang datar, persegi, di mana pengemudi duduk hampir di atas gandar depan. Ini bukan preferensi estetika. Ini adalah keputusan teknik yang brutal pragmatis. Pertama, efisiensi ruang. Di benua dengan jalan yang lebih sempit, tikungan yang lebih tajam, dan batas panjang total yang ketat, setiap sentimeter sangat berarti. Sebuah cabover memungkinkan, dalam panjang legal total yang sama, trailer menjadi beberapa kaki lebih panjang. Ruang dicuri dari mesin, bukan dari muatan. Kedua, aerodinamika. Bagian depan yang datar dan vertikal, dipadukan dengan deflektor dan rok samping terintegrasi, menghasilkan turbulensi yang jauh lebih sedikit daripada profil bulat dan panjang truk Amerika. Kurang hambatan udara berarti lebih sedikit bahan bakar yang terbakar untuk mempertahankan kecepatan yang sama. Ketiga, dan yang paling penting, visibilitas. Duduk di atas gandar depan, pengemudi Eropa memiliki bidang pandang yang hampir panoramik. Mereka melihat tepi truk mereka sendiri, aspal tepat di depan roda mereka, dan titik buta berkurang secara drastis. Truk Eropa tidak dikonsep sebagai traktor yang digandengkan dengan rumah dan trailer. Ini adalah sistem terintegrasi, alat monolitik di mana setiap komponen, kabin, sasis, mesin, trailer, dirancang untuk bekerja sebagai satu unit dengan satu tujuan, memaksimalkan efisiensi operasional, bukan kenyamanan residensial. Ini adalah filosofi pisau, Swiss versus filosofi tas mewah dengan hanya satu alat di dalamnya. Kewenjangan teknologi yang menyakitkan, keamanan aktif versus baja telanjang. Disinilah inferioritas menjadi nyata dan mengkhawatirkan. Naiklah ke kabin truk Amerika baru dari pabrik, itu mewah, luas. Sekarang cari peralatan keamanan standar. Daftarnya sangat sedikit dan ketiadaannya sangat mencolok. Sementara Uni Eropa telah menetapkan bahwa sistem seperti pengereman darurat otomatis, AEBS, asisten penjaga jalur dan peringatan tabrakan samping depan adalah wajib. Di Amerika Serikat itu adalah paling-paling pilihan yang mahal. Tetapi pukulan terberat datang ketika berbicara tentang garis pertahanan terakhir. Airbag. Dalam truk Eropa kelas atas seperti Volvo atau Scania, pengemudi diselimuti kepompong keamanan. Airbag depan, airbag tirai samping yang menutupi seluruh kabin, airbag lutut. Itu adalah standar mobil mewah, dipindahkan ke kabin. Dalam Peterbilt Kenworth atau Freightliner Amerika, jawabannya menyedihkan, tidak ada. Mungkin, hanya mungkin, satu airbag disetir. Tidak ada yang lain. Filosofi keamanan Amerika secara tradisional bersifat reaktif, membangun sasis yang sangat kuat dan kabin yang sangat kokoh untuk bertahan dari benturan. Filosofi Eropa adalah aktif dan preventif. Pertama, hindari kecelakaan dengan teknologi. Jika tidak dapat dihindari, minimalkan cedera pada pengemudi dengan sistem penahan canggih. Ini adalah perbedaan antara mengandalkan baju besi Anda untuk menyelamatkan Anda dan menggunakan perisai, radar, dan helm cerdas. Kesenjangan ini bukan karena insinyur Amerika tidak tahu cara membuat airbag, ini karena di pasar tanpa tekanan regulasi eksternal dan dengan pelanggan armada besar yang mengutamakan biaya awal daripada peralatan ekstra, keamanan aktif belum menjadi prioritas. Baja telanjang, sekokoh apapun itu, tidak lagi cukup. Tenaga kuda dan efisiensi mesin bukan hanya untuk mengaum. Ada paradoks yang membingungkan pengamat biasa. Peterbilt 579 dengan kap mesinnya yang besar dapat menampung mesin hingga 605 tenaga kuda. Scania S730 dengan bagian depan yang datar dan kompak menawarkan mesin V8 yang menghasilkan 770 tenaga kuda. Bagaimana mungkin paket yang lebih kecil memiliki kekuatan yang lebih besar? Dan yang lebih penting, untuk apa dibutuhkan jika di Eropa batas berat, secara teori, serupa atau lebih besar? Jawabannya membongkar mitos lain. Kekuatan ekstra itu bukan untuk melaju lebih cepat di jalan lurus. Ini untuk menjaga efisiensi di bawah tekanan ekstrem.
Jalan-jalan Eropa bukan hanya jalan tol datar. Itu adalah lintasan Gunung Alpen, tanjakan tak berujung di Pyrenees, jalan sekunder dengan lereng yang curam. Ketika Anda mengizinkan truk 160.000 pon, seperti di Finlandia atau Swedia, Anda membutuhkan mesin yang dapat memindahkan beban itu mendaki bukit tanpa tersedak, tanpa melambat menjadi 2 km per jam yang menghalangi semua lalu lintas, dan tanpa mengonsumsi bahan bakar dengan liter per detik. Tenaga tinggi, dipadukan dengan transmisi otomatis 16 kecepatan atau lebih, memungkinkan mesin bekerja pada titik efisiensi maksimum bahkan dalam kondisi yang paling menuntut. Di Eropa, efisiensi bahan bakar adalah mandat desain, parameter yang sama pentingnya dengan tenaga atau torsi. Ini bukan konsekuensi yang menyenangkan, ini adalah tujuannya. Mesin Eropa dirancang untuk menjadi atlet ketahanan, bukan pengangkat beban yang hanya melakukan upaya kasar dan kemudian beristirahat. Oleh karena itu, di bawah kap mesin yang datar dan tampaknya sederhana itu, berdenyutlah sebuah pembangkit tenaga yang tidak hanya lebih bertenaga, tetapi juga dioptimalkan untuk mengubah setiap tetes diesel menjadi ton yang dipindahkan per kilometer, bukan desibel raungan. Raksasa sejati, Australia dan road trains yang membuat segalanya terlihat kecil. Jika efisiensi Eropa tampak mengesankan, skala Australia secara langsung memukau. Itu menempatkan segalanya dalam perspektif. Di pedalaman, di mana jarak diukur dalam hitungan hari, dan kota-kota adalah titik-titik yang hilang di peta berwarna coklat, muncul solusi ekstrem untuk geografi ekstrem. Road train. Lupakan batas. Road train Australia yang khas dapat memiliki panjang hingga 175 kaki dan berat kotor 300.000 pon. 23 gajah. Itu bukan truk, itu adalah kafilah baja yang bergerak sendiri. Mereka membawa hingga 4 trailer yang digandengkan secara berurutan. Alasan keberadaannya adalah kebutuhan murni. Australia memiliki salah satu kepadatan penduduk terendah di planet ini dan jaringan kereta api yang langka. Untuk memindahkan biji besi, ternak, atau bahan bakar melintasi ribuan kilometer gurun, road train adalah satu-satunya pilihan yang layak. Tetapi yang paling mengungkapkan bukanlah ukurannya yang mengerikan, melainkan bahwa itu berfungsi. Ini menunjukkan bahwa batas teknis yang melumpuhkan Amerika, kapasitas pengereman, daya tarik, integritas sambungan, dapat diatasi dengan rekayasa khusus. Traktor dengan mesin supercharged, sistem pengereman pneumatik multi-sirkuit, pengait yang diperkuat. Mereka bahkan memiliki rekor Guinness, satu traktor yang memindahkan 120 trailer dalam antrean hampir 1,5 kilometer. Australia adalah bukti hidup, brutal, dan tak terbantahkan bahwa konsep terlalu besar adalah relatif. Jika ada kebutuhan, rekayasa akan menemukan jalannya. Sementara itu, di Amerika, dengan negara yang sama luas dan berpenduduk jarang di pedalamannya, batasnya masih sama dengan truk kota dari tahun 80-an. Harga kenyamanan, produktivitas yang mandek dan pukulan terhadap ekonomi. Seluruh diskusi tentang desain, keamanan, dan kekuatan ini pada dasarnya bermuara pada satu angka dingin, produktivitas. Sejak 1990, produktivitas dalam transportasi kereta api di Amerika Serikat telah meningkat kira-kira 5 kali lebih banyak daripada produktivitas dalam transportasi jalan raya. Pikirkanlah, kereta api industri kuno itu telah berinovasi dan menjadi lebih efisien dengan kecepatan yang luar biasa, sementara sektor yang memindahkan 65% dari seluruh barang negara praktis mandek. Alasan utamanya adalah batas ukuran. Produktivitas seorang pengemudi truk terikat pada 80.000 pon yang dapat ditariknya. Tidak peduli seberapa baik jalan, seberapa hemat bahan bakar mesin barunya, batas nilai yang diangkut per perjalanan dibekukan oleh hukum. Biaya peluangnya sangat besar. Untuk memindahkan 1.600.000 pon, Anda membutuhkan 20 perjalanan truk Amerika. Dengan peraturan Finlandia, Anda hanya membutuhkan 10. 10 pengemudi alih-alih 20. 10 mesin mengonsumsi alih-alih 20. 10 kendaraan menempati ruang di jalan alih-alih 20. Inefisiensi berlipat ganda dibayar dengan biaya logistik yang lebih tinggi, kemacetan yang lebih besar,
emisi yang lebih banyak, dan pada akhirnya harga yang lebih tinggi di rak. Pilih metrik Anda. Dampak lingkungan, efisiensi ekonomi, penggunaan infrastruktur, keamanan jalan. Di hampir semua metrik, keputusan Amerika untuk memprioritaskan kenyamanan kabin daripada evolusi muatan telah memiliki harga yang sangat besar. Harga yang dibayar dalam setiap tagihan, dalam setiap kemacetan, dan dalam setiap ton karbon dioksida yang tidak perlu yang dilepaskan ke atmosfer. Jadi inilah kebenaran yang tidak nyaman. Truk Amerika tidak secara intrinsik buruk. Itu adalah fosil. Fosil yang luar biasa, nyaman, dapat disesuaikan, dan syarat sejarah, tetapi fosil pada akhirnya terawetkan dalam damar regulasi 1982. Sementara Amerika lumpuh karena takut jembatan dan memilih jalan kenyamanan daripada efisiensi, Eropa maju dengan ketelitian bukti, membuat truk yang merupakan alat yang cerdas, aman, dan berkelanjutan. Australia, di sisi lain, menunjukkan kepada kita bahwa batas hanya ada sampai kebutuhan menghapusnya dari peta. Ini bukan patriotisme buta atau serangan. Ini adalah data, fisika, dan ekonomi. Pertanyaan yang mengambang di atas jalan antar negara bagian bukanlah apakah truk Amerika itu ikonik. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan terus memuja museum berjalan, atau akankah kita akhirnya memiliki kemauan untuk membangunkan raksasa itu dan memodernisasinya? Jalan masa depan sudah diaspal oleh orang lain. Dan untuk saat ini kita tertinggal